Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjar Maharani dengan NIM 201510301037 dari program studi Ilmu Tanah. Saya dari kelas Bahasa Indonesia 69. Di sini saya akan mempresentasikan artikel hasil kerja. Judul artikel saya yakni penambahan bahan sekam padi terhadap sifat fisik tanah pada peningkatan porositas tanah. Seiring dengan bertambahnya penduduk, maka kebutuhan akan pangan juga akan semakin meningkat. Mengingat lahan yang ada saat ini untuk pertanian juga belum digunakan secara optimal. Penggunaan lahan yang belum optimal seperti halnya belum memperhatikan terkait sifat fisik tanah, sifat biologis tanah, maupun sifat kimia tanah, karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman. Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai sifat fisik tanah, lebih tepatnya pada porositas tanah. Sebelumnya, dalam sifat fisik tanah terdapat apa aja sih? Dalam sifat fisik tanah terdapat tekstur, struktur, warna tanah, porositas tanah. Porositas tanah merupakan kemampuan tanah dalam penyerapan air, di mana jika suatu tanah mempunyai daya porositas yang tinggi, maka tanah tersebut tidak dapat melakukan penampungan terhadap air. Air akan terus terserap mengikuti gravitasi. Jika suatu tanah memiliki daya porositas yang rendah, maka tanah akan mengenangkan air ke permukaannya dan air tidak dapat terserap ke dalam tanah. Hal ini berpengaruh dalam penyediaan kebutuhan air dari tanaman. Dalam penelitian porositas tanah, di mana terdapat dua perlakuan, yakni tanah intensif yang tidak diberikan sekam padi dan tanah intensif yang diberikan penambahan sekam padi, yang akan menghasilkan tingkat porositas tinggi pada tanah yang diberikan penambahan sekam padi. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni seperti halnya alat. Yang pertama terdapat bor tanah, lalu bingkai logam, dan alat-alat yang digunakan dalam penelitian pori makro. Selanjutnya, bahan yang digunakan seperti larutan metilen blue, yang di sini dengan perbandingan 0,5 gram metilen blue dengan 1 liter air. Pengambilan sampel dilakukan pada lahan intensif yang berguna untuk mengetahui tingkat keporositasan tanah tersebut. Lalu, sampel diambil dalam kedalaman 0-20 cm dan juga 20-40 cm. Perlakuan dengan metilen blue seberat 0,5 gram dan 1 liter air dilakukan secara bertahap, dan hal ini dituangkan dan juga dibiarkan selama 7-12 jam agar larutan tersebut meresap ke dalam tanah. Dalam perlakuan dengan larutan metilen blue akan terlihat akan sebaran warna biru, di mana akan menunjukkan sebaran akan keberadaan pori makro. Pori mikro tidak akan terlihat karena larutan tersebut terserap oleh matriks tanah dari pori makro. Setelah didiamkan selama 7-12 jam agar larutan tersebut terserap dalam tanah, dilakukan pengumpulan data, yakni dengan pengambilan gambar atau foto melalui kamera ataupun HP. Dari hasil pengumpulan data dengan foto akan dianalisa data tersebut dengan penggunaan program Adobe Photoshop. Dalam penggunaan Photoshop dilakukan teknik grid, di mana dalam penghitungan persentasenya terdapat persentase ataupun grid di tiap kedalaman dibagi dengan grid total jumlah dikalikan dengan 100%. Berdasarkan hasil penelitian Kurnia tahun 2006, beberapa kasus di lapang menunjukkan bahwa karakteristik tanah dapat berubah dalam jangka waktu yang sempit. Hal ini disebabkan oleh degradasi dari fungsi pengelolaan dari tanah tersebut. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua jenis lahan. Yang pertama, lahan pengolahan intensif, dan yang kedua, lahan pengolahan konservasi.
Perbedaan dari dua jenis ini terletak pada penambahan sisa pada tanaman. Jika dalam lahan pengolahan intensif dilakukannya penggemburan, pembolak-balikan tanah, namun tidak diikuti dengan penambahan sisa tanaman. Dalam tanah pengolahan konservasi tetap membolak-balikan dan menggemburkan tanah, tetapi diikuti dengan penambahan sisa tanaman. Untuk itu, bahan sekam padi dipilih dalam penggunaan di lahan intensif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan porositas tanah pada lahan intensif. Dalam pencampuran sekam padi mentah, diperlukan proses sterilisasi terlebih dahulu. Sterilisasi dilakukan dengan cara merendam sekam padi mentah dengan air panas. Hal ini berguna dalam pengurangan kontaminasi dari jamur dan penyakit yang terbawa pada sekam. Hal ini untuk menjaga dari kualitas tanaman. Dalam pencampuran sekam padi, tak hanya dilakukan sterilisasi saja, namun perlunya dilakukan penambahan pupuk kandang. Karena dengan penambahan pupuk kandang, maka kebutuhan akan unsur hara dari tanaman juga akan terpenuhi. Karena jika hanya melakukan penambahan dari sekam saja, sekam tidak dapat memenuhi atas kebutuhan unsur untuk tanaman. Penambahan bahan organik dipilih dengan sekam padi karena sekam padi memiliki sifat yang pertama, yakni mudah mengikat air. Lalu sekam padi juga bersifat sebagai sumber kalium. Dan yang ketiga, sekam padi itu tidak mudah memadat. Dengan sifat sekam padi yang tidak mudah memadat, maka akar tanaman tidak akan terganggu dalam penembusan terhadap tanah. Maka dari itu, dengan penambahan sekam, daya luas akar mencari dan mengikat air akan lebih leluasa. Dan juga sistem aerasi atau pertukaran udara dalam tanah akan juga lebih berjalan dengan baik. Dalam uji porositas tanah menggunakan Methylene Blue terhadap lahan konservasi menghasilkan presentase porositas tanah sebesar 23,14%. Hal ini karena telah diberikan penambahan sisa-sisa tanaman yang bertujuan untuk menambahkan tingkat porositas tanah sendiri. Lalu, pada tanah lahan intensif yang tidak diberikan penambahan sisa tanaman menghasilkan presentase porositas tanah sebesar 12,95%. Hal ini berarti dapat dilihat pada tabel jika sebesar 23%, maka dianggap 20% ke atas dan dianggap sangat baik dalam tingkat porositasnya. Lalu pada lahan intensif yang menghasilkan presentasi sebesar 12%, berarti dianggap di antara 10-15%. Hal ini dianggap kualitas porositas yang cukup sedang. Maka dari itu, dengan penambahan sekam, daya luas akar mencari dan mengikat air akan lebih leluasa, dan juga sistem aerasi atau pertukaran udara dalam tanah akan juga lebih berjalan dengan baik.